Kalian cukup follow akun baru saya ini. Yang selama ini belum dapat bantuan dari pemerintah. Komen sekarang, saya Dr. Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, mendapat amanah pesan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan modal usaha. Bantuan akan benar-benar saya transfer dalam waktu 1 jam. Jadi silakan follow dan tekan tanda like serta share videonya. Bantuan ini benar langsung dari pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK, Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, Kombes Pol Ferdi Irawan SIK MSI, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Non Perjudian Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkom Digi, Bapak Oki Robiana Sulaiman Eskom Mkom, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, dan rekan-rekan media sekalian yang saya hormati. Kami kembali hari ini akan melakukan konferensi pers terkait dengan pengembangan kasus tindak pidana deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara dengan modus pemberian bantuan pemerintah pada hari ini Jumat 7 Februari 2025, di mana deepfake ini berdasarkan laporan polisi nomor LPA /3/1 Romawi /2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri tanggal 14 Januari 2025. Kami akan menyampaikan sedikit overview terkait dengan artificial intelligence atau kita sebutnya AI atau kecerdasan buatan yang saat ini telah menjadi bagian penting dalam membantu kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pekerjaan di rumah hingga aktivitas sehari-hari di kantor maupun kehidupan sosial. Seiring berjalannya waktu, maka AI mulai disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan penipuan. Salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang digunakan untuk membuat video, gambar, ataupun audio palsu seorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan ataupun tidak pernah terjadi. Banyaknya korban akibat adanya oknum yang menyalahgunakan teknologi AI dengan membuat video deepfake untuk dilakukan aktivitas penipuan, maka Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri mengambil langkah tegas untuk mengatasi penipuan ini. Salah satunya yaitu video deepfake terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah kewibawaan pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto agar tidak menimbulkan distrust ataupun ketidakpercayaan dari masyarakat serta mencegah terjadinya kegaduhan. Karena penyebaran informasi ini, jika ini terus-menerus disampaikan dan tidak dibatasi ataupun dilakukan penegakan hukum ataupun mitigasi dan litigasi, maka aktivitas penipuan ini dianggap menjadi suatu hal yang benar. Sehingga pada tanggal 4 Februari 2025, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri berhasil mengamankan tersangka inisial JS, 25 tahun, yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jadi Provinsi Lampung ini sama dengan tersangka yang sebelumnya dilakukan penangkapan. Tersangka menggunakan modus operandi dengan menggugah dan menyebarluaskan video di platform media sosial Instagram, memanfaatkan teknologi deepfake yang dalam aktivitasnya menggunakan foto dan suara yang menyerupai Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani
Yang hal ini dilakukan agar tampak seolah mereka menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terkait beredarnya video deepfake yang menampilkan Ibu Sri Mulyani, video tersebut diambil dari 2 kegiatan resmi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, yaitu 1. Kegiatan Festival Transformasi yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2020. Talkshow yang kedua, Talkshow Neraca Komunitas pada tanggal 30 Mei 2022. Pelaku kejahatan deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang berhasil ditangkap oleh Ditbid Cyber Baris Krim Polri pada tanggal 16 Januari 2025 dengan tersangka EMA. Tersangka JS memperoleh video dengan cara mengunduh postingan video deepfake yang terdapat di akun Instagram milik orang lain. Dengan proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci, yaitu Prabowo giveaway. Dan setelah mendapatkan video tersebut, tersangka menggugahnya ke akun Instagram Indo Berbagi 2025 yang dikelola oleh tersangka dengan jumlah followers kurang lebih 9.399. Yang dalam video diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi dengan harapan menarik perhatian masyarakat untuk menghubungi tersangka yang kemudian diarahkan oleh tersangka agar mengisi pendaftaran penerima bantuan. Setelah itu, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi. Korban atau masyarakat yang telah membayar biaya administrasi dijanjikan pencairan dana oleh tersangka, sehingga korban percaya untuk kembali mentransfer sejumlah uang yang sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada. Kami juga berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Digital, Pusat Laboratorium Forensik Baris Krim Polri, terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, khususnya video-video deepfake dengan hasil sebagai berikut, bahwa hasil analisa dengan menggunakan software video forensik metode deepfake face detection, pada video tersebut terdapat adanya deepfake face dengan nilai hampir 100%. Fake dan dengan menggunakan analisa deepfake detection face gun, deepfake didapat nilai gun generative adversarial neural network dengan skor gun 1.00. Terdapat adanya penggabungan frame berupa tulisan dan gambar yang dijadikan satu dalam satu video yang menandakan adanya proses editing, dan dapat disimpulkan bahwa momen-momen pada frame-frame di file video tersebut adalah bersifat tidak wajar dan tidak kontinu dan tidak saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti pada frame-frame tersebut ditemukan adanya penyisipan, penggabungan maupun pemotongan frame. Tersangka JS dari hasil pemeriksaannya mengakui bahwa telah melakukan kegiatan penipuan ini sejak tahun 2024. Yang modus operandinya adalah menyebarkan konten berupa video deepfake yang menampilkan pejabat negara dan sejumlah public figure ternama di Indonesia. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, sejak bulan Desember, tersangka telah meraup keuntungan kurang lebih sebesar 65 juta, yang juga korbannya kurang lebih 100 orang, berasal dari 20 provinsi. Dengan jumlah korban terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua. Tersangka JS dilakukan penangkapan pada hari Selasa, 4 Februari 2025 di kediamannya di Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di mana tersangka JS berperan dalam mengunggah video deepfake dengan menambahkan caption dan nomor WhatsApp. Sampai dengan saat ini, penyidik Direktorat Cyber Baris Krim Polri mendalami apakah tersangka JS pelaksanaan aksinya ini merupakan sindikat, karena kita akan hubungkan dengan pengungkapan kasus yang sebelumnya. Barang bukti yang telah diamankan yaitu 1 unit handphone merek Vivo 1820, IMEI sekian dan sekian, ada 2 IMEI. 1 unit handphone merek Samsung Galaxy S24 dengan 2 IMEI. Kalian cukup follow akun baru saya ini.
yang selama ini belum dapat bantuan dari pemerintah. Komen sekarang, saya Dr. Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, mendapat amanah pesan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan modal usaha. Bantuan akan benar-benar saya transfer dalam waktu 1 jam, jadi silakan follow dan tekan tanda like serta share videonya. Bantuan ini benar langsung dari pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, dan seluruh pejabat Eselon 1, para staf ahli, staf khusus, dan juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini Bismillahirrahmanirrahim. Yang selama ini belum dapat bantuan